Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di season kali ini saya kedatangan seorang tamu pastinya. Jadi, oh iya, Mimin kemarin sempat memposting untuk beberapa enaknya siapa nih yang bakal kita undang ya kan. Ah ternyata dari beberapa permintaan para follower dan subscriber Info Jombang, lah di season ini agak aneh gitu kita ngundang. Ini kan biasanya kita ngundang politisi, pengusaha ya kan. Tapi ini sedikit warna baru karena permintaan kalian semua. Akhirnya saya mendatangkan tamu hari ini. Jadi di season kali ini saya kedatangan teman-teman. Sebelum saya menyampaikan kepada teman-teman follower dan subscriber Info Jombang, saya mau nanya kabar dulu kepada tamu saya pastinya. Mas, pripun kabari? Alhamdulillah baik Mas. Ini ada mbaknya juga. Jadi saya di season kali ini kedatangan KPHJ, Komunitas Penelusur Hantu Jombang. Aku nek ngomong demit iki mesti sama dengan kutung guyu. Jadi di season KPHJ ini saya ditemani oleh dua teman saya, yaitu Mas Wahyu dan Mbak Wanda. Ya. Betul. Mas, Ya. sebelum kita ngobrol perhantuan duniawi ya kan. Siap. Saya mau ini dong. Saya mau pengen tahu background Mbak dan Masnya berdua ini sebetulnya apa sebelumnya? Beraktivitas sebagai apa? Coba Mas Wahyu dulu. Kalau saya dulu 2 tahun yang lalu sempat menjadi di Bawaslu menjadi Panwascam. Oh iya. Akhirnya kembali lagi membantu kakak di SPBU di daerah Jombang. Oh gitu ya. Ya. Kok nggak ada basic hantunya ya? Iya. Oh iya. Terus Mbak Wanda? Saya itu promotor sebuah brand. Brand branded lah. Kok Mas Didit ya? Kau level soalnya. Jadi sebelum saya mau nanya dan ngobrol lebih lanjut perihal KPHJ, yang menginisiasi ini siapa? Untuk yang mendirikan dulu itu saya. Oh siap Mbak. Kurang medeni Mbak pertanyaan kurang. Iya. Ya, yang menginisiasi? Iya saya. Soalnya kan dulu itu saya tekan indigo gitu Mas. Lah. Jeng. Indigo lah. Terus apa namanya? Kenapa kok saya buat komunitas KPHJ? Karena saya ingin mengumpulkan anak-anak yang satu hobi sama saya. Hobi apa? Hantu itu nggak ada, bukan hobi lah. Apa itu? Tidur itu hobi, baca nongkrong itu hobi, hantu hobi. Terus Spiritual, satu hobi spiritual sama saya gitu. Soalnya kan enggak enak kalau jadi anak indigo sendiri. oh iya, Pasti akhirnya butuh- ngundang. Iya, saya dirikan komunitas itu tadi. Kenapa? Karena kalau komunitas itu kan nggak ada yang saling menggurui. Kita Iya. itu di situ sama-sama saling melengkapi. Iya. Gitu butuh mengumpulkan anak-anak yang dari Jombang yang satu hobi gitu sih Mas. Udah berapa lama? Dari 2014. Wih, lumayan lama ya. Iya. Berarti 6 tahun. Iya. Berapa total anggota sekarang? Di Facebook sudah ada 1.400 sekian lah. Itu indigo semua? Apa random aja gitu ya? Random, iya. Jadi Tapi sebelum ini kok agak aneh ya? Hantu ini kan. Hantu. Jadi kalau ngomong hantu ini mesti saya ingin ketawa ini masalahnya. Jadi Mbak Wanda menginisiasi itu iya. sebelum sampai 1.400 di Facebook. Pertama kali sama ngajak siapa? Ada anak join dari Ploso namanya Siapa itu? Namanya Mas Adi. Ada di sini? Enggak ada. Oh, enggak ada. Iya, dia kerja sekarang. Oh iya, terus. Itu yang pertama dia join, terus dia yang kan karena saya sibuk, jadi dia yang ngelola adminnya, dia yang ngajak-ngajak teman-teman di sana, terus apa yang ngelola Facebooknya dia yang pegang, gitu. Terus akhirnya nambah-nambah terus. Nambah, sampailah hari ini. Sekarang sudah berapa? Yang memang asli real sering kumpul lah ya? Yang sering kumpul sekitar 25 orang. Itu tiap hari? Enggak, kumpulnya itu setiap 2 minggu sekali Mas. Oh 2 minggu sekali? Iya, itu tak kira nyari hantu tiap hari kalian. Enggak ya? Enggak. Terus kegiatannya pun beda-beda Mas. Kan ada kalau
waktu 2 minggu sekali itu ada gathering, terus ada hunting. Kalau waktu hunting tuh baru kita cari komunitas hantu kayak komunitas motor le. Ada gathering sama hunting. Aduh, terus iya ada gathering, ada hunting, terus kalau di awal bulan kayak gini ini nanti ada iuran. ada iuran juga ada baksos mas, bakti sosial kita ke panti-panti setiap bulan kalau baksos itu. Jadi setiap bulan. Jadi lebih tepatnya ini komunitas adalah ngumpulin teman-teman yang mempunyai frekuensi yang sama tapi untuk kegiatan yang positif. Jadi mungkin mencari hantu itu bonus gitu loh. Tapi yang lebih tepatnya kan ngumpul sesama teman-teman dalam misi kemanusiaan, bakti sosial dan lain sebagainya. Pasti ya begitu. Nambah saudara pastinya. Pasti. Jelas. Kalau Mas Wahyu masuk di KPHJ? Saya sekitar tahun 2018 baru masuk. Why? Kenapa? Ya sejak kecil sebenarnya suka di dunia spiritual sih sebenarnya suka. Terus jadi kok ada temen yang kenal Mbak Wanda dulu, itu akhirnya ngajak saya ikut bergabung ke Mbak Wanda. Akhirnya kok tertarik dan mau menambahkan Mas ya. Sebenarnya komunitas ini nggak hanya anak Indigo, siapa saja bisa masuk. Jadi spiritual kan macam-macam. Ada saya ditawarin 2 kali juga mikir masuk di komunitas kalian. Nah, di sini kita juga ada yang suka sejarah juga. Sejarah apa itu? Ya sejarah kayak Majapahit, kayak sejarah pendirian Jombang. Jadi kita nggak melulu nangkap hantu masukkan botol, tidak. Kita nggak seperti itu. Kita lebih elegan lah. Oh gitu ya. Tak kira pakai vacuum cleaner. Oh enggak. Cus ya. Tebite katut ya vacuum cleaner. Ghostbuster. Jadi aktivitas pertama kali, maksudnya kan pastinya konotasi KPHJ komunitas penelusur hantu ya kan. Pastinya ini kan kegiatan kalian diakui maupun tidak secara mindset masyarakat ini kan bahwasanya yo bendino golek demit gak iso. Gitu loh. Maksudnya kan sebelum ya, maksudnya ini mindset luar. Bukan secara utuh tahu ternyata kalau udah masuk KPHJ itu isinya begini loh gitu loh. Tapi paling enggak pernah enggak dapat cerita lucu di saat dimintain tolong orang gitu maksudnya? Iya. Apa? Yang paling konyol. Yang paling lucu selama rentetan 6 tahun kan pastinya ada orang kan iso, wih omaku kakean dimit iki. Wah, iki ono KPHJ tak undang. Banyak itu. Nah, itu. Lah itu hal apa yang kalian lakukan? Apa sampean kudu guyu ya apa gitu? Kita tuh pernah diundang ini Mas di Nganjuk di salah satu SMK. Itu memang di salah satu SMK karena itu dia itu kesurupan massal. Oh gitu. Iya. Ternyata waktu pas kesurupan massal itu kita datang itu telat karena yang harus nangani dulu yang tua-tua. Kita tuh di situ diremehkan karena kan muda. Jadi kita nangannya telat. Nah waktu nangannya sudah telat, akhirnya tapi clearnya di kita. Waktu saya tanya ke kepala sekolahnya kenapa kok bisa jadi kesurupan massal dan itu terjadi setiap hari kan lucu. SMK kesurupan massal setiap hari dan setiap tahun ada yang meninggal terus tapi kok tidak ada penyelesaian. Ternyata memang di situ ada beberapa pohon yang dipuja-puja. Nah itu kan lucu. Nah iki alasan opo aku ngundang kalian beduk. Soalnya nek pergi males ngomong aku pasti. Terus kan itu lucu. Dan juga ada di Jombang itu Mas. Di salah satu SD itu ada yang setiap kelas 4 ada anak naik kelas 4 itu pasti salah satu meninggal. Di kelas itu meninggal. Udah sampai jadi mitos begitu ya? Di Jombang. Iya ada di Jombang. Oh di Jombang? Di Jombang. Tapi nggak boleh sebut merek lah. Oh gitu. Siap. Setiap naik kelas 4 di salah satu kelas tadi ada yang meninggal satu pasti itu. Kok nggak pernah kelihatan tapi ya beritanya ya meninggal setiap kelas 4 SD gitu ya? Satu. Mas Wahyu, pengalaman pertama kali Mas bisa ngelihat begituan Mas? Dari umur berapa pastinya? Saya dulu pernah dari kelas 4 SD kalau nggak salah itu. Serius? Iya. Sama ndelok apa Mas? Waktu itu saya main kayak apa dulu ya, bahasa Jawa nggak apa-apa ya? Iya nggak mau. Oh bebas. Mau sembunyi di kamarnya Mbah, di bawah itu pokoknya ada hitam-hitam kayak rambutnya gimbal tuh kayak berangkang gitu. Ya iki enak ngundang siang yo ngene iki. Terus aku pergi wis wis guys. Dulu arek wedok dan delok demit. Lanjut. Terus akhirnya saya keluar
saya kembali kok sudah nggak ada lagi gitu. Tapi nyata banget gitu. Dia itu kayak merangkak gitu. Iya, merangkak rambutnya gimbal hitam. Aku gak di apa itu di ruangan tempat tidur itu. Ya kayak segitu. Lah, perasaan sampean pada waktu itu sempat mak teratap apa biasa gitu Mas? Ya berhubung masih kecil ya, kayak angin lalu aja sih gitu. Gitu. Iya. Sampean memahami bahwasanya sampean bisa melihat itu di kelas? Saya baru bisa mengerti dari komunitas ini, diarahkan gitu loh. Selama ini sering merasa kayak ada kayak misalnya ada perasaan sing ganjel itu apa, terus kayak ada sosok itu apa, itu kadang nggak paham, cuek gitu loh dulu itu. Akhirnya ada komunitas ini, makanya dibimbing lah dia. Oke. Kalau Mbak Wanda, pertama kali nonton begituan, kapan? Saya sudah dari kecil. Mas. Dari kecil. Iya. Responnya? Awalnya dulu itu kan memang saya. Kan ono sing keweden sih Mbak biasanya Mbak. Oh enggak. Kan saya sudah kenal dari kecil ya Mas. Jadi kalau saya sampean koncon demit iki kecil ya. Ya sampean gombol demit ae berarti. Sik gombol aku. Iya, makanya dari TK itu kan saya enggak punya teman yang manusia. Lah itu, makanya kan susah. Ya kan Mbak, iki hikmah ngundang beduk ya. Iya. Terus makanya soalnya konco kuwi kewedian sih jelas mlayu mengarep kowe. Terus makanya kalau TK itu dulu saya enggak pernah jauh dari ibu. Soalnya saya kalau ketemu sama anak-anak yang manusia itu menurut saya itu mereka jahat. Oh gitu. Iya. Soalnya saya kayak contoh saya pernah main pelorotan itu kan didorong kalau sama anak. Kalau sama manusia maksudnya kan bisa nolong lah. Kalau sama mereka kan mereka enjoy, dunianya kan enjoy, terus ngajak ke dunia mereka terus gitu. Lah awalnya aku sempat ngikut ke dunia mereka, tapi baru agak SD itu baru mulai. Tapi pertama kali respon orang tua? Orang tua pertama tuh enggak ngerti, saya ngomong-ngomong sendiri kan kayak pasaran atau main-main gitu ya. Dikira itu ya saya mainan kayak anak biasa gitu ya, tapi lama kelamaan ya itu awal itu karena saya pernah ikut ayah di kandang temennya ayah itu orang tua sama orang tua omong-omong gitu omong-omongan kalau di kandangnya kok sering rugi di kandang ayam itu. Nah saya tuh lihat ini ruginya bukan karena rugi apa-apa, karena di situ ada sosok, ada yang mengganggu itu demit PT. Lah itu tinggal diusir aja sudah nggak ganggu, sudah nggak ganggu di kandang ayam itu lagi. Iya. Pernah nggak sampean ngelihat dan sampean pas ngerasa takut banget gitu, udah nggak mau ngelihat dia gitu? Kalau itu kayak dia yang tiba-tiba ninggalin sampean gitu. Asik. Ambiar Mas ya. Apa itu? Kalau sekalipun anak indigo pasti kalau diajak ke manapun yang nuansanya horor itu pasti ada deg gitu, pasti itu Mas. Itu pasti. Tapi kalau yang paling menyeramkan itu kalau ketemu sama pocong yang bisa nyembur. Lah itu kita mau lari, dia larinya pasti lebih kenceng ya kan. Pocong bisa nyembur. Lah itu. Iya antara pas gak masalah. Oh biyen iku mek dolinan apa jaranan ya. Dek ya mati iku paling jaranan. Nah ini kan nyembur. Meludah ya. Oh ngidune geni ngono. Oh bukan Mas. Lah apa emang nek didoni apa doae? Nek didoni pocong. Kan gini, banyak orang yang dikira itu pocong itu meludah panas terus bisa terus dikira itu meludahnya itu api gitu. Bukan, panas itu karena dia yang diludahkan itu kayak air mendidih gitu tapi berupa seperti muntah tapi ada belatung-belatungnya gitu loh Mas. Lah tapi itu panas. Jadi kan kalau kena kulit itu nanti bisa nyonyor mengelupas. Nyonyor iku cangkem. Ya kan? Kan ini bahasa Jombang atau Mas? Iya itu kalau kena kulit tuh gatel Mas. Jadi kalau ini Mbak selain diombe sik lah. Cek mau tentang teman-teman monggo. Aku ya pegel tak kok terus ya. Nah,
Selain berkegiatan bakti sosial, kemanusiaan dan lain sebagainya, ada nggak sih maksudnya sampean dengan teman-teman anak 25 ini sering kita ke tempat sana yuk gitu. Kita nyari maksudnya menjadi kegiatan komunitas gitu. Pernah? Iya. Itu di mana aja sepengalamannya sampean? Di Jombang. Yang di Jombang. Yang di SD itu. Di Pelemahan sama di daerah Denanyar. Kan ada beberapa tempat di situ yang agar. Kalau yang di Batu Jumat Pahing. Apa itu? Di Tunggorono itu. Oh, Tunggorono. Berarti sudah beberapa tempat yang selama ini sudah datangi, udah banyak banget. Iya. Soalnya kan dalam satu komunitas nanti waktu gathering itu kita bicarakan kita kira-kira mau hunting kemana ini lah waktu hunting. Hunting kemana? Kak gonong nongkrong, nang demit-demitan. Mungkin itu ya Mbak Wanda dan Mas Wahyu yang bisa tak sampaikan. Jadi ini ada beberapa teman-teman KPHJ di selain Mbak Wanda dan Mas Wahyu, mungkin nanti bisa gantian, ya kan? Nanti saya juga mau nanyain semuanya sesuai dengan ahli spesifikasi masing-masing, job desk masing-masing. Jadi Mbak sama asli mana Mbak? Jombang Kaliwungu. Kaliwungu ya. Iya. Oh ya wong Kaliwungu lho ya ono iki model ngene ya perdemitan Jombang Kota banyak aku wis ra enek demit bisa ning Jombang Kota. Yang pegawai juga banyak yang ikut komunitas juga. Gitu. Iya. Mereka tendensinya penasaran atau memang dia maksudnya dia memang punya kelebihan. Nggak harus punya kelebihan. Dia menyukai dunia spiritual, lah. Enggak, maksudnya kan terkadang setiap personality itu kan punya niat masing-masing loh. Gitu loh. Jadi iki lah apa sih arek nom-noman ini kan mesti akhirnya penasaran dan coba-coba dan lain sebagainya. Ada yang gini, ada yang kena masalah katakanlah ke Mbak Wanda atau ke teman-teman biasanya terus sembuh terus kok cocok ikut komunitas biasanya gitu sih. Macam-macam sih di situ. Bapakku tak bola ambek demit. Cek gak di pedu iya, nanti kudu bola ambek dhek. Nah, ganti wong sih. Langsung tak ganti tadi. Beda. Nah, di season kedua saya kedatangan tamu lain dari komunitas KPHJ juga. Jadi ada Mas Dedi dan Mbak Daputri. Betul. Sebelum saya ngobrol lebih lanjut lagi, saya mau nanya kabar dulu Mbak. Gimana kabar? Alhamdulillah oleng. Waduh. Oleng. Aku nggak mau nanya kenapa oleng ya. Nanti panjang. Mas Ded gimana kabar? Alhamdulillah. Jadi di season kedua ini saya dengan orang yang lain kono tekoe wake gerudukan. Jadi kudu gantian kan. Jadi Mas Ded masuk di KPHJ mulai tahun berapa? Tahun kalau nggak salah 2016. Rodok banter Mas, sama gak ditakoki guru BP santai. Aku lupa Mas, inget ini Mas. Aku inget. 2016 ya. Jadi pertama kalinya juga ngontak Mbak Wanda juga? Enggak, dari temen. Dari temen ya. Jadi Mas mempunyai bukan kelainan ya, tapi mempunyai mempunyai apa Mbak Wanda? Si bener itu. Kelebihan. Mempunyai kelebihan. Itu mulai kapan, Mas? Kalau kelebihan saya enggak punya. Cuma peka rangsangan, peka terhadap barang-barang gitu pernah. Itu di umur berapa, Mas Ded? Itu sejak kecil sudah. Oh gitu. Iya. Yang pertama kali sama lihat Mas Ded? Itu bantal. Maksudnya? Pocongan. Oh alah, bantal ngadeg. Iku guling. Ya. Bantal. Oh keliru Mas ya. Asli mana Mas Ded? Perak. Peraknya? Temumulan. Ya. Banyak nggak anak Perak yang maksudnya untuk masuk di komunitas KPHJ juga? Nggak ada Mas. Hanya sampean? Iya. Soalnya kan aku kan jarang di rumah Mas ya. Kalau kenal komunitas ini jarang di rumah. Aktivitas harian sampean apa Mas? Kerja di? Pokpan. Oh di Pokpan. Mbak Daputri? Iya. Asli mana Mbak? Jombang. Jombangnya? Kaliwungu juga. Iya. Sama kayak Mbak Wanda berarti? Iya. Nah dengar-dengar sampean katanya ahli dalam bidang perkartuan duniawi.
Tarot. Iya, tarot. Itu apa? Otodidak apa memang gimana? Gimana ya? Kalau otodidak enggak ya. Kalau otodidak itu kan belajar. Iya. Tapi ini langsung bisa. Kayak ibarat kalau bayi kan butuh merangkak dulu belajar, ngomong belajar. Nah, ini aku enggak. Jadi lahir langsung bisa lari, langsung bisa ngomong kayak gitu. Nah, itu mulai per umur berapa, Mbak? Minat tarotnya itu dari lulus SMA ya. Lulus SMA. SMA-nya dulu di mana? Di Jombang juga. Oh, di Jombang juga. Maksudnya kenapa kok memilih tarot? Kartu kan banyak, kiu-kiu apa? Nggak tahu. Kayak maksudnya sudah diarahkan untuk ke tarot. Udah ada feelingnya di situ aja. Sampai hari ini. Buka ini nggak? Buka apa? Itu biasa. Buka jasa. Buka jasa apa ya? Kalau ada yang mau ya monggo datang ke rumah gitu. Cuma cuma biasanya emang kayak ngikutin kayak live sih, kayak live aja gitu. Oke, siap. Jadi aku tolong dijelasin dong maksudnya tarot itu apa? Satu, yang kedua untuk apa? Tarot itu sebenarnya apa ya? Tarot itu sebuah benda yang semua orang itu bisa mempelajarin. Nggak harus indigo, nggak harus apa gitu. Semua orang itu bisa mempelajarin kalau tarot itu. Otodidak, terus biasanya ada seminar-seminar juga untuk belajar itu. Tapi tarot sendiri itu biasanya orang pada umumnya itu kartu ramalan untuk ngeramal. Untuk ngeramal. Untuk ngeramal. Secara persentase bisa memungkinkan nggak bahwasanya ramalan itu pas gitu selama sampean bertarot? Selama sekitar 7-8 tahun ini iya, semuanya iya. Iya. Semua iya. Kira-kira jodohku gini nanti. Aduh. Kok gak ketemu sampai saiki? Sampean ngomong pas lho ya, tak takoki mari kita. Aku gimana ya? Kayak menghindarin yang namanya masa depan sama jodoh. Why? Kenapa? Karena ketika seumpama masnya tanya jodoh nih, jodohku kayak gimana? Terus tak jelasin, oh jodohmu nanti pendek, gendut, atau putih, atau tinggi gitu. Kan yang Mas rasakan kan sekarang, wah jodohku kok kayak gini gitu kan ya. Jodohku kok kayak gini dijawab, gitu. Jodohnya sama nulis mati ya tambah pusing aku tambah. Kayak gitu kan, wah jodohku kok kayak gini gitu kan. Terus habis gitu kan itu kan jodoh berarti kan masa depan. Belum tentu Mas sekarang nggak suka tapi masa depannya pasti kan suka gitu. Karena itu namanya jodoh gitu kan. Nah kalau sekarang udah tahu terus nggak sesuai keinginan, Mas pasti mau merubah kan? Iya pasti. Nah pasti mau merubah, nggak mau jodoh yang seperti ini kan kayak gitu. Nah itu tuh namanya kayak merubah tatanan takdir. Nah kayak gitu. Berarti Mbak Putri punya warning sendiri ya untuk secara pribadi bahwasanya aku nggak mau bahas ini. Gitu. Masa depan pun juga, tapi kadang-kadang kalau tarot ya walaupun tanpa sadar nih, soalnya setiap omongan itu kan dituntut nanti di akhirat. Nah jadi di situ loh gitu loh. Soalnya membuka masa depan itu gimana sih kita mendahului kehendak Tuhan? Pasti. Nah kayak gitu itu berat. Itu berat. Nah, tapi kadang biasanya emang aku narot itu kadang-kadang terselip lah entah 1 atau 2 poin yang itu mencerminkan masa depanmu. Oh berarti pakai gambaran kasar lah bahasanya. Jadi biasanya tuh ada feedbacknya. Oh yang kamu omongin kayak gini tuh ternyata kejadian loh. Biasanya banyak banget yang WA kayak gitu. Enggak tak totono Mbak. Waduh. Tak totono. Bahaya. Gawe banner Mbak mana? Disebar sak Jombang. Waduh. Jangan ya. Bahaya. Kayak nomorku, ya kan? Waduh. Sama nu pokoknya tugasnya ki mek manduk-manduk ngene tok, Mbak. Nek ono barang kilangan ya kan sampean jawab, "Oh, gak ado iki." Wis iku tok. Oh, di balik layar berarti. Di balik layar. Jadi kayak dukun gitu. Padahal nggak mau diarahin apa sih? Nggak mau diomongin kalau oh ini loh dukun, oh ini loh anak indigo gitu kayak gitu. Pasti. Jadi buat kalian teman-teman follower dan subscriber Info Jombang pastinya kalau memang kalian ingin membaca diri kalian melalui kartu tarot, kalian bisa hubungi Mbak Putri pastinya. Ya, Instagramnya nanti kita. Instagram. Oh iya, nggak orang lama nggak apa-apa. Jadi nanti ada. Facebooknya apa Facebooknya? Nggak pakai Facebook, nggak pakai Instagram. Nah tadi live itu live apa? Ada, jadi ada aplikasi. Jadi dia itu kayak radio gitu. Semacam kayak Bigo dan lain sebagainya. Cuma dia tuh fokus ke suara. Jadi suara sama konten. Oh gitu. Jadi bacanya di situ. Kalau
teman-teman mau hubungin sampean, maksudnya di wilayah Jombang gitu. Ada, nanti ada WA-nya. Ada WA-nya. Nah, nanti kita tulis WA-nya di kolom bahaya. Ini ya, deskripsi ya, Pak ya. Jangan bahaya, nggak apa-apa nambah pasien. Siapa tahu nambah rezeki. Masalahnya gini, Mas. Masalahnya gini. Nambah pasien iya kalau kita dapat duit ya. Masalahnya aku nggak pernah narik duit. Tak tarif mulai saiki. mahal Mas tarot itu. Wong tak pasang nomorku. Tarot itu mahal, 30 menit dulu ya, tahun berapa? 7 tahun yang lalu 50.000, 30 menit. Pastilah orang kita karena kita tahu harganya makanya kita tarif gitu loh. Tapi nggak tahu kalau sekarang. Jadi dan itu berjalan sampai hari ini Mbak Putri ya? Lagi libur dulu karena ya oleng itu tadi. Olengnya kenapa Mbak? Olengnya gini loh, banyak orang yang nggak percaya ya. Tapi gimana? Pokoknya sekarang itu sedang dalam masa tinggal isi tubuh itu tinggal setengah. Penyembuhan Mas. Lagi penyembuhan. Soalnya kalau orang biasanya yang tahu ya supranatural itu ada yang namanya sukma. Ada sukma itu hilang full sama hilang setengah. Kita ini ngobrol berdua ya. Tapi yang ketiga kayaknya setan. Bener gak sih? Ya bener. Lanjut. Sojo direken jejeri sana. Ya begini lah Mas namanya setan. Terus dan sekarang lagi masa di mana hilang setengah gitu, jadi masih penyembuhan dulu. Berarti recovery bahasa kerennya. Penyembuhan dulu. Soalnya kemarin terakhir narot pagi. Narot pagi ada yang minta tolong ditarotin, terus tak tarot pagi sekitar jam 5 sore hilang setengah. Jadi linglung bingung kayak gitu loh. Terus diajak ngomong ngomongnya ngalor ngidul gitu kan ya. Ngelantur. Ya nggak ngelantur banget sih, cuma nggak nyantol. Aktivitas harian Mbak? Apa ya? Apa sama? Ibu rumah tangga apa-apa? Berdiam diri saja di rumah. Why? Serius? Serius. Oh, tak kira ada aktivitas. Soalnya ya oleng itu tadi tuh. Enggak, maksudnya selain bertarot? Enggak ada. Tapi keluarga tahu kalau aktivitas sama itu? Tahu apa banget. Respon mereka pertama kali? Ya biasa aja sih, orang dari kecil ya kan. Loh, bertarot itu dari kecil? Enggak, tarotnya emang baru sekitar itu, tapi kalau emang kalau sekedar ngeliat hantu dan lain sebagainya kan emang dari kecil. Pertama kali aman dulu apa Mbak? Karena apa ya, aku tuh orangnya cuek sebenarnya. Orang cuek. Terus dari dulu itu emang nggak bisa ngebedain yang namanya mana hantu mana manusia. Jadi walaupun ketemu ya anggap manusia aja semuanya walaupun mukanya ya kayak gitu. Kak ono sing menungso megeli kok demit ono. Banyak. Sing ditagih utang gak bayar iku demit ya. Banyak. Kode Mas iki ya, kode sepertinya. Ngomong ngobrol ngene kok. Dan tadi sih gak bayar utang kok ya demit. Kan? Lo ada yang merasa Mas? Iya. Gak apa-apa kok kan tadi video. Oh gitu Mas. Tadi video cek didelok ambek arek. Mas Ded. Iya. Pengalaman terburuk Mas yang sampean rasakan pastinya selama sampean bisa merasakan kepekaan perihal hal-hal semacam itu. Ya takut Mas. Pasti. Sampai sekarang? Ya enggak, sekarang sudah terbiasa. Sekarang udah terbiasa? Iya. Untuk mengatasi rasa takut itu, apa yang sampean lakukan pada waktu itu? Ya cuek terus akhirnya terbiasa akhirnya ya biasa. Karena sampean pada waktu itu mungkin nggak ada temennya ya. Kalau sekarang udah temennya banyak, tadi sampean gak wedi. Karena iso sampean iki gruduk ambek koncone bareng-bareng ya kan pastinya. Ya enggak gitu juga. Tapi keluarga tahu sampean punya kepekaan itu? Ya enggak tahu. Kenapa nggak sampean bilangin mereka? Paling nggak saya bilangnya, paling itu nggak percaya. Gitu ya? Iya. Kalau sampean paling begejekan paling nang omah. Salah satunya Mas. Mungkin itu ya. Nah, apa ini Mbak? Kartunya. Oh, kartunya. Untung nanti tak tutup Kak Sita. Makin panjang nanti. Iya. Oh, ini kartunya. Ayo Mas, tanya apa? Enggak. Tanya apa aja. Terus habis itu dikocok dulu Mas. Enggak, saya cuma pengen pegang aja. Loh, habis dipegang nggak bisa dikembalikan loh Mas. Enggak apa-apa, nanti beli lagi ya Mbak. Beli lagi, nggak mau diganti gimana dong? Nggak mau diganti gimana? Kalau ongko ya kok.
Dadi kartu sing gambar tok gak nek ongkoe. Aku seneng sing kartu ono ongkoe soalnya bisa dadi duit. Dadi duit ngono. Wangi ya? Kok wangi, Mbak? Ya itu Mas. Masnya takut. Gak, ya iku alasane opo aku ngundang beduk. Nek bengi wae pala golek host liya. Cok kejaku Tapi hati-hati Mas harus pegang ya. Kenapa? Ya ntar malam biasanya ngimpi biasanya. Oh, gak masalah. Oh, ngimpi apa? Terus biasa ngimpi elek bisa. Ngimpi elek. Oh, jadi setiap kartu ini ada makna dan arti? Ada artinya, satu kartu satu. Dan hanya sampean ahli tarot pastinya ya yang bisa. Gimana sih setiap pembaca tarot itu unik orangnya. Iya pasti. Jadi satu orang baca tarot emang beda biasanya. Tapi aslinya dari kan orang namanya penyampaian kan beda-beda. Tapi biasanya artinya emang menjurus jadi satu. Oh begitu. Tapi dengan gaya penyampaian yang berbeda. Iya. Apa Mbak yang mau sampean tunjukkan ke kita? Apa? Ya, mau coba. Tanya apa ya? Pastinya sampean ngeluarin tarot kan? Coba aku. Aku diapakno terserah. Aku diapakno terserah. Masnya mau tanya apa? Apa? Yang paling sering ditanya sama orang apa? Kalau aku live ya, tapi kalau orang narot kan pasti datang dengan penuh masalah ya masalahnya. Tapi kalau aku duwe masalah, aku mari kehilangan barang nang kantor. Yang paling sering ditanya perihal masalah. Biasanya ya masalah pribadi sih, kehidupan, terus kehidupan aja kehidupan. Kehidupan, waduh. Tapi kalau biasanya nge-live ya, kalau nge-live yang paling banyak ditanyain tuh yang pasti asmara. Aku gitu. Mau tahu asmara. Ya udah apa-apa. Asmara, karir, karakternya juga. Iya boleh. Gitu. Karir deh satu aja deh. Oh karir. Biar teman-teman follower dan subscriber Info Jombang itu biar tahu, dan kalian nantinya kalau memang mau diramal pakai kartu tarot, kalian bisa hubungi Mbak Daputri nanti nomor atau ke basecampnya KPHJ bisa. Nanti kami tulis nomor handphonenya di deskripsi konten kita ya Pak ya. Waduh. Ayo Mbak. Terkenal dong saya nanti. Oh, iya. Bolehlah dikocok boleh kartunya. Sampai hatinya plong. Jangan sampai lemes dong Mas. Iya. Aku nyetel kartu ini dredeg ya. Dredeg kenapa? Jatuh cinta. Belum makan kali. Enggak, tapi kayak punya perasaan lain juga kalau ini kartu ini. Perasaan lain nggak tuh? ntar naksir gimana? Karena anda buka kartu nih gitu. Kalau tak dredeg ngocok. Udah dredeg. Oke, Masnya mau tanya apa? Mau nanya karir. Karirnya. Ambil 4, langsung dibuka aja. Ketok tak gaji? Kok gaji? Itunya fasnya mungkin. Oh iya boleh. Fasnya. Iya no masih. Nah. Peteng-peteng dedet. Di sini ya. Cukup? Ya, Masnya cukup enggak? Ya, kalau di karir itu sih. Kalau di kehidupan coba. Kehidupan apa ya kalau kehidupan? Dua ini aja, karir dan kehidupan. Masalahnya kehidupan itu kan luas. Ya. Nah, kehidupan maunya seperti yang apa? Yang biasa ditanya sama orang. Nah, iya itu tadi. Apa? Masalahnya kan kalau kehidupan kan karir juga masuk ke dalam kehidupan terus? gitu. Yang biasanya yang ditanyain itu ya emang karir, asmara, terus karakter. Asmara, oke. Asmara, oke. Akhirnya. Aduh. Metu nyambut gawe dipegat. Itu. Coba ada mari gitu benar. Aduh. Loh, berarti ada planning Mas ya? Jangan sampai. Dia sampai. Oke. Ada planning habis ini. Sampai. Ngambil 3 aja. Boleh digeser langsung. Oh, digeser langsung ini. Nah, dia. 1 2 3. Oke.
Di sini aku ngelihat sudah menikah, punya pacar. Punya pacar? Punya pacar. Oke, di sini wataknya keras ya, Masnya tahu? Tahu. Sama-sama keras. Sama-sama keras. Sama-sama batu. Sama-sama batu. Di sini sebenarnya nggak ada apa-apa sih, nggak ada apa-apa juga, nggak ada yang aneh-aneh, nggak marah juga. Cuma emang kalau emang mau bertahan gitu, emang harus ngalah salah satu. Ya, soalnya ini udah terlalu keras sih. Udah terlalu, maksudnya watak dua-duanya itu emang keras gitu. Coba ngambil 2 lagi. Jelas. Stati konten. Oke, di sini juga ada rasa. Di sini juga ada rasa kebosanan yang sangat tinggi sebenarnya. Tas mulai masuk wis bosan. Terus? Sebenarnya bosannya kena apa sih? Karena mungkin sama-sama batunya ya. Jadi egonya juga masih tinggi. Yeah. Ya kayak gitu. Terus kadang-kadang juga sering berantem juga sih, walaupun berantem kecil ya. Wes, gak kecil dong. Baku hantam. Sawat-sawatan, Pak. Baku hantam. Baku hantam kita. Baku hantam terus, gitu. Ya kayak gitu. Saran aja sih, cuma ngalah aja. Tapi aku ngeliat kayaknya si ceweknya ini udah ngalah sih, lumayan ngalah. Gitu. Cuma mungkin biar nggak bosan gitu, biar nggak bosan sedikit lah dikasih bucin-bucin dikit gitu. Nah itu saya nggak ada potongan begitu Maksudnya agak nggak bucin soalnya gitu, agak-agak ya, bucin dikit mas. Gitu, belajar. Nanti kita belajar jadi fuckboy. Bucin itu tidak selalu fuckboy gitu. Oh iya. Iya bucin ini. Naluri biasanya. Nyari tutorial di YouTube cara bucin yang baik dan. Aku aja jijik apalagi bucin ya. Tapi sebenarnya mengalah, iya. Itu juga dikategorikan bisa menjadi bucin gitu. Siap. Ya ibaratnya itu tadi sih, cuma butuh ngalah aja gitu. Untuk yang lainnya enggak sih. Oke. Cukup ya, Mas Angga ya. Mungkin itu buat teman-teman follower dan subscriber Info Jombang. Sebelum saya tutup pastinya, di season kali ini saya dengan teman-teman KPHJ, komunitas penelusur hantu Jombang. Ini kita udah ngobrol panjang lebar cerita kenapa KPHJ ini berdiri sampai mempunyai berapa anggota dan lain sebagainya. Visi misinya seperti apa. Buat kalian yang memang minta tolong kepada teman-teman KPHJ, pasti teman-teman juga welcome banget lah ya gitu loh. Maksudnya membukakan pintu selebar-lebarnya kalau kalian punya masalah, punya problem masalah spiritual atau dan lain sebagainya, omamu kakean demit lah itu bisa hubungi teman-teman KPHJ. Sebelum tak tutup, saya minta teman-teman semuanya buat kumpul ya kan, buat kumpul pastinya. Lah iki asli nih. Oke ya. Oke asli nih. Bisa berdiri atau bergeser ke sini juga boleh. Lah ini yang hari ini datang di season apa? Di season pertanyaan siapa ya yang mau kita undang. Lah ini saya sudah mengundang sesuai dengan permintaan kalian, follower dan subscriber Info Jombang. Terima kasih atas waktunya sebelumnya, semoga komunitasnya lancar dan sukses terus ya kan. Terima kasih Mas. Lah untuk di season lanjutannya kalian bisa komen di kolom komentar YouTube atau Instagram kita akan kolaborasi apa. Tapi kalau ide Mimin sih pastinya kayak kita kolaborasi buat nyari hantu bareng-bareng ya. Kalian pengen tahu video season lanjutannya? Cek terus channel YouTube kita pastinya. Mungkin itu, thank you ya buat semuanya. Iya pastinya. Satu kata untuk Jombang. Bareng-bareng dong. Apa? Info Jombang terus maju gitu. Iya. Satu kata untuk Jombang. Info Jombang terus maju. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.